Beberapa mobil berjalan searah, mengikuti mobil paling depan. Kelvin dan Sofia sedari tadi terdiam tak bersuara, terutama sang tuan yang wajahnya begitu tak bersahabat. Tapi lain hal dengan Levi, dia sedari tadi tersenyum, mengingat wanita pujaan mengajaknya ke bioskop, bisa saja dia ingin berkencan dengannya. Sofia yang merasa bersalah menatap sang tuan dengan rasa takut. Tuan, hehem, tanya Kelvin yang tak berniat memalingkan wajahnya dari jendela. Ia hanya tak habis pikir gadis itu malah menyebut Rafael saat ia sedang mengutarakan perasaan dan mereka disamakan. Dari segi manapun mereka begitu berbeda, hanya saja sama tentang perasaan. Maafkan saya. Tolong jangan seperti ini, Anda membuat saya khawatir, ucap Sofia yang frustasi, dengan Kelvin yang sedari tadi tak acuh padanya. Aku tidak sakit, hanya saja aku heran kenapa kau mengatakan tentang orang itu saat bersamaku, atau kau memiliki perasaan padanya. Tebak Kelvin yang sekarang menatap penuh curiga pada gadis itu, sedangkan orang yang sedang dituduh itu terdiam tak paham. Apa yang sedang Tuan bicarakan? Tanya Sofia yang heran. Tuan itu cemburu padamu, ucap Levi yang tiba-tiba, membuat Kelvin menatapnya tajam. Aku tidak menyuruhmu ikut campur, Levi. Ucap Kelvin dengan penuh tekanan. Sofia pun sadar, ya kalau ada perasaan pasti ada rasa cemburu, tapi hanya bicara begitu bisa cemburu sebesar ini. Tiba-tiba Sofia memeluk Kelvin, detak jantung itu mulai terdengar cepat membuat rasa terbakar pada pipinya. Ia memejamkan mata, apakah ia yakin memiliki perasaan pada tuannya, ada rasa tak pantas yang ia rasakan. Apa yang sedang kau lakukan? Tanya Kelvin, ia rasa jantungnya mau meledak karena serangan yang tiba-tiba itu. Jantung tuan berdetak cepat sekali, seperti malam itu, ucap Sofia yang sekarang menatapnya, membuat Levi yang mendengar itu, berdeham sebentar, tunggulah beberapa jam lagi, ia tak mau menjadi obat nyamuk di sini, selama hidupnya bahkan berciuman saja tak pernah. Peletak. Sebuah sentilan di kening berhasil membuat Sofia memegang keningnya yang sakit. Ini masih di jalan, saat tiba nanti kita lanjutkan. Bagaimana malam ini, 4 ronde? Atau 6? Kita bermain sampai pagi, Tuan. Tapi Tuan jangan marah lagi ya. Mohon Sofia yang membuat Levi seperti terserang serangan jantung, gadis usia 19 tahun yang harusnya baru kehilangan mahkotanya, tapi dia lebih ganas daripada janda anak satu. Sofia, iya, tanya Sofia dengan antusias, berharap pria itu berhenti cemberut. Apa kau tidak sadar, siapa lagi selain kita? Tanya Kelvin, ya walau banyak wanita yang bicara hal yang lebih vulgar seperti ini, tapi anehnya Kelvin merasa malu dengan bibir Sofia yang berkata seperti itu. Sofia menatap Levi. Apa dia masih bujangan? Tidak kan? Pasti ada yang sudah dia jamah. Diam atau aku tidak akan bicara lagi denganmu, ucap Kelvin yang membuat Sofia langsung diam, tak bicara lagi. Ya beruntunglah Sofia gadis penurut, karena ia suka orang seperti itu. Turun dari mobil, Sofia terkejut dengan rumah bak Istana Negeri Dongeng. Catnya hijau dengan tingkat 3 yang memukau, ukiran bangunnya juga tampak mengagumkan. Tuan, apa ini masih rumah Tuan Lin? Tanya Sofia penasaran. Tidak, ini rumahku, balas Kelvin. Semua orang sudah masuk dan mengikat barang-barang mereka. Rumah Kelvin dan Linzar ada di mana-mana. Mereka selalu berpindah-pindah, agar tidak dapat dilacak oleh polisi. Ini luar biasa, ucap Sofia dengan penuh kagum. Kau mau rumah ini? Tanya Kelvin membuat gadis cantik itu menatapnya heran. Saya tidak punya uang sebanyak itu untuk membayarnya, ucap Sofia sambil menggelengkan kepalanya, membuatnya tampak imut. Tiba-tiba wajah Kelvin mendekat ke telinganya, membuat bulu kuduknya meremang karena nafas dari pria tampan itu. Setelah kau menikah denganku, semuanya akan menjadi milikmu. Sofia mundur beberapa langkah, bukan takut untuk menikah. Tapi ia merasa jantungnya berdetak kencang saat Kelvin membisikkan kata itu dengan seksi. Ia tidak tahu kenapa tapi dia seperti menggodanya, antara senang dan heran itulah yang ia rasakan. Tuan, apa yang Anda suka dari saya? Tanya Sofia yang penasaran.
membuat Kelvin memegang rambutnya lalu mengusapnya perlahan. Pertama kau cantik, penurut, kadang bodoh, dan kau liar di ranjang, balas Kelvin dengan wajah serius, kata terakhir seperti menyindirnya, padahal ia hanya melakukan yang pria suka tapi mereka semua terlalu berlebihan. Dan kau, apa yang kau sudah dariku? Tuan terlihat kuat dari luar, tapi Tuan rapuh di dalam. Tuan juga sangat tampan, bahu lebar, hidung mancung bibir yang seksi, dan tubuh yang indah. Lalu apa lagi ya? Ucap Sofia yang sedang mengingat keindahan apa yang dimiliki sang tuan. Tapi Kelvin lebih tertarik pada kata pertama, padahal banyak juga yang tahu tentang masa lalunya yang buruk. Tapi hanya gadis ini yang bicara ia rapih dari dalam. Mungkin karena ia sedih sampai demam saat itu. Kira-kira Ibu Liora apa kabar ya? Tuan, ucap Sofia yang memanggil pria itu karena melamun. Ia yakin pria ini pasti tak tahu apa yang ia bicarakan panjang lebar tadi. Pada akhir Sofia menegang rahangnya, membuat pria tampan itu langsung sadar dan menatapnya dengan heran. Apa yang sedang kau lakukan? Tuan kenapa ngelamun? Tanya Sofia yang kesal. Ia sudah memuji pria ini sedemikian rupa, tapi tak dengar dan sekali. Aku hanya heran kenapa kau cerewet sekali, ucap Kelvin sambil memegang bibir Sofia. Liora memegang lengan putranya yang diperban. Setelah itu ia melepaskannya begitu saja membuat Rex sontak berteriak keras. Harusnya seorang ibu begitu lembut memperlakukan anaknya, tapi Liora seperti tak punya hati nurani. Aduh sakit bu, kenapa ibu malah melemparnya? Tanya Rex yang memang tangannya kesakitan. Dasar anak manja, untung saja tanganmu tidak diamputasi, baru pulang setelah beberapa hari mendapatkan luka di tangan. Dasar tak waras, ucap Liora yang kesal bukan main. Ya walau anaknya ini setengah gila tapi bagaimanapun dia juga putranya. Ini semua karena gadis yang bersama Kelvin itu, Bu. Intinya kita harus membunuhnya bersama pria itu juga aduh, ucap Rex yang berhenti karena memukul lengan itu kencang. Suruh siapa kau main datang tanpa persiapan, beruntung saja kakakmu itu, tidak membunuhmu dan masih membiarkanmu hidup, ucap Liora yang membela Kelvin. Ya memang seperti ini yang dia lakukan, membuat dua anaknya itu cemburu berat dan berniat membunuh Kelvin secepatnya. Jika Les kadang punya hati, tapi Rex sedikit tak berempati seperti psikopat, ya dia memang penjahat sungguhan. Ia terus saja bela anak kesayangan ibu itu, ingatlah ibunya sudah membuat ibu sakit hati, kenapa ibu tak pernah dendam padanya? Tanya Rex yang kesal bukan main. Tanyakan saja pada ayahmu itu. Ujar Liora yang membuat Raymond yang ada di belakangnya memandangnya heran. Salahku apa kali ini? Tanya Raymond yang seakan lupa dengan salahnya. Salahmu karena tidak langsung membunuhnya, sehingga aku tidak akan mungkin merasa kasihan pada anak itu. Oh